Umat Islam itu nggak ada yang disembunyikan. Umat Islam itu umat yang paling toleransi. Ketika umat Islam menguasai Spanyol, orang-orang Nasoro bebas beribadah di gereja-gereja mereka, di tempat ibadah mereka. Ketika umat Islam menguasai Palestina di tahun ke-16 Hijriah, 15 tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa. Itu orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi punya kebebasan beribadah mereka. Nah, silahkan. Tapi kalau urusan keyakinan, ya kita tahu lakum dinukum waliyadin. Quran kita jelas nih, nggak ada yang kita sembunyikan. Nggak ada kitab umat Islam yang disembunyikan. Jangan sampai orang-orang tahu. Nggak ada, ini jelas. Surat Al-Bayyinah. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini keyakinan kita. Dan Allah sebutkan itu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Nasara dan Yahudi, atau Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan mereka orang-orang musyrik. Di mana tempat mereka? Finari jahannam. Di neraka jahannam. Kalau mereka mati di atas kekufuran mereka. Berapa lama di neraka jahannam? Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya di sana. Lalu Allah memberikan sebuah vonis, ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Allah murka sekali, jemaah, dengan orang-orang kafir. Allah menyebutkan di surat Al-Maidah ayat 36 supaya kita bisa bandingkan tuh nikmat hidayah dengan segala nikmat yang ada di muka bumi. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Seandainya orang-orang kafir itu memiliki bumi dan isinya, dua dia punya, bumi plus bumi satu lagi, milik dia semua. Kemudian mereka ingin menebus diri mereka agar tidak diazab pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, gak akan diterima. Gak akan diterima dari mereka. Allah tuh gak minta banyak dari manusia. Allah berikan segala fasilitas. Allah cuma minta apa? Engkau katakan la ilaha illallah, engkau dirikan sholat, engkau tunaikan zakat. Semuanya dikasih sama Allah. Dan apabila seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, Allah sediakan surga. Kalau seluas Indonesia jadi milik dia sendiri, kaya banget. Surga itu seluas langit dan bumi. Allah nggak minta banyak. Makanya Allah murka banget dengan orang-orang yang tidak menerima hidayah itu. Allah katakan nggak akan diterima. Yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka teriak-teriak minta supaya bisa keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijin. Nggak ada ceritanya keluar dari neraka. Ketika seorang dipenjara di muka bumi ini, ada harapan dia keluar. Ustaz, dia seumur hidup. Dia mati, selesai, Ustaz. Ada harapan dia keluar, selesai dari azab dunia. Tapi azab akhirat nggak ada. Mereka teriak-teriak mau keluar. Bahkan mereka pernah manggil malaikat Malik. Nanti Allah ceritakan itu. Wa nadau ya Malik, ya Malik. Mereka teriak-teriak, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Tuhanmu supaya kita dimatikan. Dari dahsyatnya siksa mereka minta mati. Sama Malik didiamkan, nggak dijawab. Terus mereka teriak-teriak. Di beberapa tafsir disebutkan 1000 tahun Malik diam. Setelah 1000 tahun Malik mengatakan innakum makithun. Kalian akan tetap di sana. Mereka disiksa batinnya, disiksa jasadnya. Walahum adzabum muqim. Kata Allah, bagi mereka azab yang selama-lamanya. Kemudian subhanallah di surat Ali Imran ayat 91. Allah ceritakan tentang orang-orang kafir lagi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di atas kekafirannya. Kita semua bakal mati. Firaun mati, Nabi Musa juga mati. Namrud mati, Nabi Sulaiman juga mati. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam meninggal dunia. Nggak ada yang kekal di muka bumi ini, walaupun orang kaya. Allah katakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar.
Kita ini orang Islam harus sering-sering doakan orang kafir supaya dapat hidayah. Mereka kasihan mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati di atas kekufurannya, apa kata Allah? Falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadab. Tidak akan diterima tebusan dari mereka. Dari salah satu dari mereka, satu orang nih, kalau dia menebus dirinya dengan sepenuh bumi ini emas. Mil'ul ardi dhahaban. Bumi ini full emas. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku mau nebus diriku dengan ini. Allah nggak akan terima. Wallahi, dunia dan isinya ini di sisi Allah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk.